nih di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Medical Tourism and Wellness Center begitu ya, Dokter Ya, Ade. Dokter Ade mungkin ini kan suatu topik dengan pembahasan medis begitu ya. Mungkin kita butuh penyederhanaan suatu bahasa pengertian begitu kepada masyarakat mengenai Medical Tourism and Wellness Center. Mungkin kita ke Medical Tourism dulu, Dokter ya. Ade, seperti apa pembahasannya? Oke, terima kasih Mbak Yova. Salam sehat semuanya ya untuk Mbak Yova, Ya. pendengar Trijaya FM, kemudian sahabat sehat RSA Amin. UGM. Jadi kalau dengar health tourism, wah ada medical tourism, ada wellness tourism, kayaknya apaan sih gitu ya, gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya itu merupakan pariwisata kesehatan ya. Jadi kalau medical Ya. tourism itu bahasanya diawamkan intinya adalah layanan kesehatan yang ada di dalam sebuah rumah sakit yang kemudian dia difasilitasi oleh apa stakeholder ya yang berperan dalam hal pariwisata. Jadi dikemas, bagaimana dikemas layanan kesehatan yang ada, layanan medis yang ada dalam sebuah fasilitas kesehatan, walaupun ada peraturan pemerintahnya khusus ya. Nah itu dikemas sedemikian rupa sehingga nanti itu bisa bergabung dengan pariwisata. Misalnya contohnya ada orang dari luar kota atau orang Jogja atau luar Jogja mau datang ke Jogja, saya sekalian mau medical check up nih, rumah sakit mana yang bisa sesuai dengan keinginan saya untuk medical check up, misalnya seperti itu. Kemudian, oh saya mau operasi nih, misalnya ya, saya mau operasi tertentu, tapi saya sekalian mau ke Jogja nih, gitu, atau mau cari di mana ya yang paling baik nih layanan medis untuk keluhan saya. Tapi saya ingin sekalian pariwisata bawa keluarga saya. Nah, itulah yang kita kemas sebagai medical tourism. Sedangkan untuk wellness tourism, nah ini lagi ngetren sekali ya, gitu. Jadi kalau wellness tourism itu sebenarnya wisata kebugaran gitu ya. Jadi banyak mungkin kita bekerja sepanjang hari penat gitu ya, apalagi dikukung sama COVID tuh nggak bisa kemana-mana, bener PPKM gitu ya. Jadi kadang mungkin tanpa dirasa tuh mungkin stres ya, ada pikiran penuh itu, pingin liburan nih, pingin piknik gitu ya. Saya pingin piknik, saya pingin pokoknya pulang dari piknik, saya pingin sehat, saya pingin seger. Nah, di situ kita mendampingi dari petugas layanan kesehatan kita, terutama dalam hal psikolog, kemudian mungkin fisioterapi ya, dan lain sebagainya, ikut mendampingi kegiatan apa pikniknya para pelaku wisata ya dikemas dalam bentuk kesehatan sehingga mereka pulang dari acara piknik tersebut ya jalan-jalan itu pikirannya sudah baik, badan juga jadi lebih sehat. Intinya seperti itu ya. Nah, kita mengembangkan RSA UGM dalam hal ini memang kita komitmen beserta dengan pemerintah ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata juga dan kami juga merupakan bagian dari Perhimpunan Kedokteran Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta, komitmen untuk mensukseskan health tourism di Yogyakarta. Baik, Dokter Adi, ini sepertinya suara Dokter Adi agak sedikit kecil. Kita boleh break Oh, sejenak. oke Ya, oke. mungkin saya akan perbaiki dulu bersama dengan bagian teknis begitu ya, Dokter Adi, karena untuk penyampaian ke sini agak sedikit kecil gitu. Kita break sejenak Oke. dulu ya, Dokter Adi. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya pendengar Ya, Trijaya. Mohon maaf untuk Anda, kita break sejenak karena memang ada penyampaian informasi yang sedikit kurang jelas dari Dokter oke Adi. oke. Mungkin kita lanjutkan Dokter Adi di segmen Ya. berikutnya ya. Tetap bersama kami di rumah sehat Anda bersama dengan RSA UGM. Sebentar ya, Dokter. Oke oke. Kedengaran nggak Mbak? More of the saya full. Oke, sudah siap, Dokter Oke. Ade? Kita lanjut lagi. Iya, kedengaran tidak suaranya Mbak Yova? Oke, siap, Jelas kah? siap. Oke, Ya, terima baik. kasih. Saya membuka untuk program kembali ya, Dokter Ade. Oke, siap-siap. Suaranya jelas ya?
Ya jelas dokter. Kita Ya, lanjut oke. lagi ya dokter ya. Ya. Oke. Ya, baik. Pendengar Trijaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kesehatan Rumah Sehat Anda bersama dengan RSA UGM. Kami mohon maaf untuk kesalahan teknis begitu ya, karena suara dari Dokter Ade yang sedikit kurang tersampaikan dengan baik. Kecil sekali Dokter Ade, jadi kita Oke, produksi kecil dulu. ya. Oh ya, Iya, nah terus. ini sudah tersampaikan dengan jelas sekarang. Jadi Oke, untuk pendengar alhamdulillah. bisa menyimak kembali begitu. Baik, Dokter Adit, Ah, penjelasan singkat aja dulu dokter mengenai medical tourism dan juga wellness center yang tadi sempat disampaikan mungkin secara lebih singkat lagi nih karena memang kan tadi agak sedikit terkendala teknis begitu ya dokter. naik Mungkin turun ya. mohon maaf. Iya, Oke. mohon maaf bisa disampaikan kembali. Ya, jadi makasih. Sekarang suaranya terdengar ya, Mbak Yova ya. Ya, Oke. siap. Jadi kalau medical tourism itu prinsipnya medical tourism itu adalah layanan medis yang ada dalam sebuah rumah sakit yang dikemas bersama dengan layanan pariwisata ya. Jadi ada stakeholder pariwisata yang mendukung layanan medis di dalam sebuah rumah sakit. Sedangkan untuk wellness tourism itu memang wisata kebugaran, artinya bagaimana pariwisata itu nanti mengemas suatu agenda agenda piknik atau jalan-jalan ke suatu tempat ya yang sifatnya mengembalikan kesehatan pikiran ya, kepenatan pikiran ya, di mana itu juga didampingi oleh tenaga kesehatan dalam suatu rumah sakit tertentu ya. Jadi ini merupakan bentuk kolaborasi antara medis, fasilitas kesehatan dalam sebuah rumah sakit dengan pariwisata gitu. Oke, baik. Dan kalau kita boleh ketahui untuk medical tourism dan juga wellness center di RSA UGM ini seperti apa, Dokter Oke. Ade? Ya, jadi kita mengembangkan beberapa ya, seperti misalnya untuk yang medical tourism kita ada medical check up ya. Kemudian kita juga ada layanan fast track bedah yang kita kembangkan sehingga pasien-pasien yang selama ini mungkin mengantri ya atau mau datang ke RSA tapi langsung hanya sebentar terus pulang atau sekalian piknik sama keluarganya juga kita kemas dengan Gama Wisata dalam hal ini ya, sehingga hal-hal tersebut bisa dilaksanakan oleh para pasien yang mau datang ke Yogyakarta misalnya ya. Jadi ada medical check up, ada fast track bedah, kemudian layanan-layanan screening kesehatan lainnya ya, itu kami sediakan. Kita juga RSA UGM mempunyai center vaksinasi COVID juga ya bagi pelaku wisata yang ke Yogyakarta. Misalnya belum mendapatkan vaksinasi, kami juga menyediakan vaksinasi COVID dari Senin sampai dengan hari Minggu ya. Kemudian lagi kita juga menyediakan adanya suatu emergensi pariwisata karena kita tahu namanya piknik jalan-jalan ya, kita tidak terlepas dari resiko adanya suatu emergensi, kegawatan. Kita juga menyediakan suatu layanan emergensi pariwisata. Siap ambulan jemput ya, ambulan kami sigap 24 jam, kemudian juga konsultasi terhadap dokter IGD yang siap 24 jam juga. Nah, terus yang terakhir kita juga mengembangkan adanya suatu forest healing ya. Jadi forest healing ini adalah suatu kegiatan yang dikemas oleh tour ya, tour travel gitu ya. Jadi bagaimana nanti ketika orang-orang datang mau piknik nih, kami pingin ke hutan Wanagama misalnya ya. Hutan Wanagama kita itu indah sekali ya, salah satu hutan yang dikelola oleh UGM yang sangat indah ya. Kita punya Kaliurang juga ya, yang sangat sudah terkenal lah ya, dan juga desa-desa wisata lain yang ada di Yogyakarta, di mana itu akan didampingi oleh tenaga medis kita sehingga pelaku wisata yang datang ke Yogyakarta ya bisa piknik, self healing ya. Jadi selesai pariwisata, selesai piknik, semua kesehatan jasmani rohaninya membaik gitu ya karena adanya self healing proses gitu ya.
Oke, baik. Nah, untuk keberadaan medical tourism dan juga wellness center yang ada di RSA UGM ini sendiri, Dokter Ade, apakah Mm-mm. sudah lama beroperasi begitu atau Mm-mm. semakin untuk menjawab karena memang sekarang kan sudah akhir tahun ya, Dokter, Iya, mungkin banyak betul, sekali betul. Ya, wisata-wisata yang sudah mulai mau dilakukan oleh para wisatawan nih, begitu. terima kasih Mbak Yova. Jadi sebenarnya yang kita kan mengemas medical tourism ya. Layanan medis kita sudah ada sejak rumah sakit kita berdiri, tapi kita mengembangkan terus ya layanan-layanan fasilitas yang ada di rumah sakit. Jadi intinya sebenarnya pelayanan itu sudah ada, tapi bagaimana kita mengemas, kita berusaha sinkron dengan pemerintah ya, bagaimana agar health tourism ini yang isinya medical dan wellness center ini semakin siap ya. Kami pun berusaha mengejar supaya kami lebih siap gitu. Nah, sedangkan untuk yang kita tahu nih kemarin kan COVID ya. COVID itu jelas amat sangat tidak mungkin ya perjalanan antar kota, perjalanan keluar negeri dan lain sebagainya itu terbatas. Nah, dengan kondisi COVID yang semakin menurun, memang untuk health tourism ini dengan prokes yang tetap terjaga dengan baik, prokes ketat, kita mengembangkan untuk yang wellness tourism terutama karena mungkin ini adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi kita semua di Indonesia untuk wellness tourism. Bagaimana kami mengusung konsep forest healing bersama Pak Direktur Utama kami, Dr. Darwito, kemudian tim tim dari health tourism kami ya mengemas agar layanan kita terutama dalam forest healing ini bisa menjadi layanan salah satu UGM yang bisa dikembangkan gitu bersama dengan UGM gitu. Ya. Oke, baik. Untuk saat ini karena sudah hampir mendekati akhir tahun nih Mbak, mekanisme seperti apa sih yang sudah mulai dipersiapkan dari RSA UGM bagi menyambut wisatawan gitu? Oke, nanti karena RSA UGM juga bekerja sama dengan Gama Wisata ya, jadi nanti kita bisa monggo dari masyarakat yang mau, ya saya mau piknik nih, kita sudah mengemas juga bersama dengan Gama Wisata, monggo bisa by RSA UGM ya, by pendaftaran RSA UGM atau by pendaftaran oleh Gama Wisata gitu. Kita punya 2 pintu gitu ya. Jadi silahkan nanti kita akan menawarkan berbagai macam kegiatan yang ada gitu. Oke, biasanya kegiatan seputar apa sih Mbak kalau Dokter Adi kalau boleh tahu? Jadi kalau yang kita kembangkan bersama Gama Wisata itu adalah menentukan suatu tempat pariwisatanya ya, nanti disertai dengan kegiatan medis kita, terutama seperti latihan pernapasan, self healing, ya optimis, perbaikan pikiran yang negatif menjadi positif, lebih bersemangat, lebih memandang positif terhadap diri kita sendiri. Nah itu yang kita kembangkan. Gitu. Karena kalau wellness tourism lebih ke arah self healing ya gitu arahnya. Jadi kesehatan mental itu kan jadi permasalahan utama selama COVID nih sebenarnya. Jadi tanpa disadari itu permasalahan mental ya emosional itu sangat tinggi ketika masa pandemi COVID ini. Walaupun kita fokusnya mungkin di kesehatan fisik misalnya atau penyakit-penyakit. Nah, yang mental ini sebenarnya hanya kayak fenomena gunung es aja gitu. Nah, ini yang perlu kita kelola dengan baik. Oke, baik. Jadi nggak hanya sekedar jalan-jalan biasa begitu Iya, ya, tapi kita betul. harus tetap ada medis di dalamnya begitu ya dokter ya, biar Yes, ya. pikirannya sehat juga, stamina juga tetap terjaga selama aktivitas berlibur begitu ya dokter ya. Betul, betul. Baik. Nah, untuk targetnya sendiri sih sebenarnya segmentasinya kemana sih dokter Ade Medical Tourism dan juga Wellness Center? Apakah bisa siapapun bisa menggunakan layanan ini atau ada jenjang-jenjang usia yang mungkin sebenarnya belum bisa untuk menggunakan? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya suaranya terdengar jelas ya Mbak Yova ya? Ya, terdengar sangat jelas bahkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau pangsa pasarnya sebenarnya luas ya, mulai dari usia anak sampai dewasa, sampai lansia, geriatri juga pangsa pasar untuk layanan wellness tourism maupun medical tourism. Karena itu mencakup adanya medical check up, screening tumbuh kembang anak, kebetulan saya dokter tumbuh kembang anak ya. Jadi sebagai contoh kita punya banyak sekali pasien ya yang dari luar Yogyakarta ya, yang bagaimana berusaha mengakses ke layanan kita di rumah sakit. Nah, ini perlu
dan rata-rata mungkin misalnya pasien tumbuh kembang, saya datang ke Jogja tengok orang tua, sekalian piknik, tapi saya ingin periksa tumbuh kembang anak saya nih dok. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga target pasien atau masyarakat dengan usia yang bahkan lansia, misalnya kita punya target untuk pasien-pasien pasca operasi lutut misalnya ya, pasien-pasien DM misalnya yang perlu dalam bentuk satu komunitas maupun dalam bentuk wisata dengan keluarganya bisa kita kemas seperti itu. Jadi pangsa pasarnya seluruh masyarakat di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta bahkan internasional begitu. Oke, walaupun memang topiknya adalah seputar turisme begitu ya, tetapi dari masyarakat Jakarta sendiri pun bisa mengakses layanan ini ya dokter ya. Betul, betul, betul. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian dokter kita juga pengen tahu nih selain beberapa jenis pelayanan yang dirangkum dalam medical tourism dan juga wellness center yang sudah disampaikan oleh dokter Ade, kita juga pengen tahu fasilitas dokter, fasilitas yang ada di medical tourism and wellness center ini seperti apa fasilitasnya? Oke, makasih. Jadi secara umum memang fasilitas kami di RSA UGM terdiri atas layanan instalasi rawat jalan ya. Instalasi rawat jalan nanti dengan berbagai dokter spesialis, terutama untuk tourism ini nanti kita kemas dalam bentuk perjanjian ya. Kemudian kita punya dokter spesialis yang lengkap, alhamdulillah ya, mulai dari dokter anak, penyakit dalam, pop skin, bedah ya, kita kembangkan fast track bedah dengan perjanjian juga sehingga pasien tidak perlu menunggu lama gitu, sudah tahu kapan harus datang, ketemu dokter, operasi lalu pulang seperti itu. Kemudian dokter saraf, kulit, mata dan lain sebagainya sampai ke rehabilitasi medis kami punya rehabilitasi medis yang luar biasa juga untuk mensupport pasien-pasien anak gangguan tumbuh kembang, kemudian pasien pasca stroke ya, DM, luka dan lain sebagainya. Kemudian kita punya fasilitas IGD, dalam hari ini IGD 24 jam baik COVID maupun non COVID. Kemudian kami punya fasilitas untuk mobile swab ya, jadi pelaku pariwisata yang mungkin di hotel-hotel, saya perlu swab nih misalnya, itu juga bisa menghubungi kita. Kemudian kita akan ada mobile swab ke pelaku wisata tersebut ya. Kemudian juga layanan jemput ambulan 24 jam ya, siap menjemput untuk para pelancong wisata di Yogyakarta ya gitu. Kemudian juga fasilitas HD kami juga lengkap, alhamdulillah, hemodialisis ya. Kemudian rawat inap mulai dari kelas maupun non kelas juga kami sudah lengkap juga, dan ICU kita insya Allah siap menerima untuk pasien-pasien dari pelaku pariwisata. Harapan kami sih pelaku pariwisata kan sehat ya, jadi intinya lebih banyak di rawat jalan atau kegawatan pariwisata, kemudian terutama adalah layanan untuk screening medical check up maupun untuk fasilitas dokter spesialis kami gitu. Dokter Ade, kita ketahui bahwa sekarang aja udah rame ya gitu Jogja. Betul. Apalagi nanti di akhir tahun gitu, harapannya sih tidak ada pelonjakan kasus ya dokter Ade. Nah, iya. Udah mau PPKM level 3 seluruh Indonesia begitu. Tapi kita pengen tahu dokter Ade, bagaimana sih kesiapan dari tenaga medis sendiri khususnya di RSA UGM untuk apakah nantinya akan ada penambahan tenaga medis nih untuk dikhususkan pada saat akhir tahun nanti? Oke, terima kasih. Jadi kami sebenarnya sudah sangat siap sekali ya, karena kami berpengalaman ketika ada kasus COVID yang sangat luar biasa kemarin Juni-Juli itu kan peaknya luar biasa. Alhamdulillah kami survive ya, tenaga kesehatan kami. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman medis kami yang sudah menjaga tubuh, kesehatan jiwa, raganya ya, sehingga alhamdulillah kami utuh satu rumah sakit ini. Alhamdulillah, terima kasih para nakesnya. Kami intinya sudah biasa memobilisasi ya, dan juga ruangan rumah sakit kami dari hal fasilitas kami itu kami hampir 3/4 ruangan rawat inap kami adalah tekanan negatif.
Artinya apa? Kalau ada pandemi COVID pun kami siap berubah menjadi rumah sakit yang menerima COVID. Kalau COVID-nya nggak ada, alhamdulillah kami layanan rumah sakit seperti biasa. Tapi intinya kami mau sampaikan fasilitas rawat inap kami itu sudah fasilitasnya tekanan negatif. Jadi sudah mumpuni ya untuk pasien COVID maupun non-COVID gitu. Kemudian mobilisasi tenaga kesehatan juga Yogyakarta itu luar biasa ya Mbak Yova. Jadi model ala relawan yang luar biasa dari alumni alma mater ya, kemudian dari pemerintah provinsi dan dinas kesehatan itu sangat support sekali bila akan ada surge pandemi kembali ya. Jadi insya Allah untuk hal-hal kesiapan tersebut kita siap. Sedangkan untuk peningkatan jumlah wisatawan yang ke Yogyakarta itu juga perlu biasanya kalau kita di rumah sakit untuk berhubungan dengan COVID-nya, kita melihat nanti 2 minggu setelah pariwisata bagaimana ya, apakah ada kasus naik atau tidak. Semoga tidak ya, asalkan kita semua menjaga prokes dengan baik, tetap masker ya, masker, cuci tangan ya, hindarilah tempat yang berkerumun sekali gitu. Tapi intinya kita siapkan, terutama adalah kegawatan pariwisata, dalam hal ini IGD kami siap untuk dalam hal emergensi. Begitu Mbak. Oke, baik. Dokter, berarti semuanya sudah sangat siap, walaupun memang kita harapkan tidak ada lonjakan, karena memang diperkirakan juga mobile aktivitas masyarakat di akhir tahun ini justru meningkat, terutama Jogja juga sudah terlihat, bahkan sebelum akhir tahun aja udah terlihat penuh ya, dokter. Jogja udah mulai makin. Ini hotel-hotel penuh loh kalau saya lagi cek gitu ya. Hotel penuh nih semuanya full. Jadi sisanya hanya yang hotel-hotel, mungkin yang kelas yang bintang dan mungkin yang deket Malioboro itu malah udah penuh kayaknya. Makanya kita harus siap juga. Betul. Dokter, tadi kan sempat disampaikan untuk alur di mana masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan Medical Tourism and Wellness Center ini dengan adanya perjanjian terlebih dahulu atau janjian gitu ya dokter ya. Nah, selain dengan janjian, SOP seperti apa nih yang harus dilakukan oleh pendengar Trijaya ataupun juga pasien? Apakah karena memang masih pandemi COVID-19 harus menyertakan surat non-COVID dulu atau seperti apa dokter? Kalau di rumah sakit nggak ada ya surat COVID atau pakai kayak kalau ke mall mungkin iya ya, harus syarat vaksinasi gitu ya, karena kita rumah sakit ya, jadi pasien baik itu belum vaksin maupun tidak vaksin kita terima, malah yang belum divaksin kita vaksin sekalian. Nanti lo kok belum vaksin mau vaksin, kita kasih jadwal vaksin aja sekalian, monggo aja, karena tugas pemerintah kita kan targetnya memang harus semuanya tervaksinasi ya supaya bisa herd immunity ya gitu. Jadi tidak ada syarat Mbak, Bapak Ibu semua sahabat sehat RSA UGM, monggo silahkan mendaftar di RSA UGM, bisa pakai Play Store kemudian install RSA online ataupun WA pendaftaran RSA UGM, atau telepon saja ke RSA UGM pun akan kita fasilitasi, atau melalui Gama Wisata UGM. Begitu? Oke, baik. Ya. Kemudian ada waktu-waktu tertentunya nggak, Dokter Ade, untuk Medical Tourism and Wellness Center ini? Kami usahakan siap untuk pendaftaran ya. Jadi karena mungkin berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk yang medical check up atau medical tourism itu lebih di jam pelayanan rumah sakit, sedangkan untuk emergency tourism itu kita bisa 24 jam call IGD RSA UGM. Gitu. Oke, baik. Dokter, ini saya akan bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Saya akan bacakan terlebih dulu, Dokter Adi. Ada Mbak Yuni yang ada di kawasan Dongkelan. Setelah mendaftar, akan ada arahan selanjutnya seperti apa dari medis? Oke. Jadi kita kembali lagi ke layanan yang ada di RSA UGM, terutama kita sediakan untuk beberapa paket medical check up untuk RSA UGM, dan itu nanti juga tergantung dengan kebutuhan dari pasien yang menghubungi kebutuhannya apa. Nah, itu nanti bisa kita sampaikan juga, bisa buka website RSA UGM juga, bisa menghubungi pendaftaran juga, atau bahkan sebelum merencanakan, misalnya ada dokter yang ingin dituju, itu bisa juga dengan telemedicine sebenarnya, namanya Jumpa Dokter. Nanti bisa mendaftar via Jumpa Dokter,
untuk diskusikan keperluannya apa, membutuhkan apa ke dokter tujuan, seperti itu. Ya, jadi kita ada paket untuk kayak pernikahan ya, kemudian Oke. tumbuh kembang ya, pakai jantung atau secara umum bahkan kesehatan jiwa kita siapkan gitu. Itu yang simple, itu paket yang simple untuk medical tourism. Baik, terima Ya. kasih. Kemudian saya mau ketemu sama Mbak Ratna di kawasan Bantul. Nah, untuk wellness center dengan medical tourism itu satu gedung atau beda, Dokter Ade? Oh, ya, itu merupakan suatu pintu masuk saja sebenarnya ya. Itu adalah paket kegiatan layanan yang ada di kami RSA UGM. Jadi tidak dalam bentuk terpisah, tapi itu merupakan suatu bentuk layanan kami. Nanti kami yang akan menawarkan memerlukan layanan apa itu kami sediakan seperti itu. Oke, baik. Siap. Kemudian saya juga mau menyapa ada Mbak Siska di Casa Grande nih, Dokter Ade. Mohon maaf katanya baru bisa bergabung untuk SOP persiapan yang harus dilakukan pasien wellness center. Itu seperti apa? Oh, oke. Sebenarnya nggak ada syarat tadi ya, kecuali mungkin kalau di hotel segala macam biasanya screening kesehatan ya itu wajib sekarang dimanapun ya. Kecuali kalau ke rumah sakit panas nggak apa-apa. Rumah sakit kan mau sakit apa aja boleh masuk ya. Harapannya nggak mondok ya, malah nanti wisata Iya, mondok betul. di rumah sakit itu bukan tuh buat orang sakit ya. Nah, cuma mungkin kalau kita bicara wellness artinya sehat ya, yang dikemas sama Gama Wisata. Jadi memang satu harus sehat. Kalau badannya fisiknya sakit ya berobat dulu bisa ke RSA UGM. Tapi intinya biasanya pemeriksaan suhu segala macam. Kemudian kalau untuk masalah vaksin sudah vaksin atau tidak, yang belum vaksin silahkan call RSA UGM kita vaksinkan ya. Kemudian bisa untuk wellness memang lebih cenderung paket dari Gama Wisata yang kita kembangkan seperti forest healing tadi, beberapa desa wisata yang kita tuju, yang dipunyai oleh paket Gama Wisata, nanti bisa sambil kita dampingi, gitu. Misalnya latihan pernapasan yang baik, memperbaiki pikiran ya, karena pikiran tuh kadang negatif nggak kita sadari loh, rasanya capek, Iya, ternyata itu betul. hanya pikiran ya. Nah, bagaimana memperbaiki pikiran negatif itu menjadi pikiran positif, seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian saya juga mau membacakan yang sudah bergabung ada Mas Budi di kawasan Pajangan Bantul. Nah, ini durasi pelayanannya berapa lama, Dokter Ade? Oke, durasi pelayanan tergantung mana yang mau diambil paketnya ya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini kayaknya kalau masyarakat lebih ke wellness ya, wellness tourism ya. Jadi nanti bisa hubungi untuk Gama Wisata juga, terutama paket-paket perjalanan seperti apa yang mau diambil. Apakah mungkin cuma jalan-jalan saja? Apakah mungkin mau beberapa tempat yang akan dikunjungi? Nah itu monggo gitu. Nanti kontak untuk tersebut ya. Biasanya saat satu family ya, biasanya loh. Satu family atau nanti bergabung gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Mia. Ini katanya mau bertanya itu fasilitasnya untuk keluarga atau kelompok, Dokter Ade? Oh, bisa keluarga, bisa kelompok, bahkan individu juga bisa. Intinya jangan ragu-ragu hubungi, mungkin udah pada pingin wisata kan begitu ya, pada wah pingin libur gitu ya. Jangan lupa masker ya, mencuci tangan ya. Iya, Nah itu betul. nanti akan ada dari Gama Wisata, monggo mendaftar ya. Terus nanti kita dari rumah sakit mengikuti dari paket yang memang sudah kita sediakan. Misalnya mau kelompok, 10 orang atau satu kantor, mau nggak gitu ya. Nanti dengan tetap protokol kesehatan ya, kemudian pendampingan dari RSA UGM begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk pendampingan itu sendiri, prokes yang dilakukan seperti apa nih, Dokter Ade? Jadi pendampingan kita memang nanti tergantung kita lihat apakah dia membutuhkan uh, uh, semacam apakah pemeriksaan fisika atau hanya self healing saja ya gitu, karena tim kita sudah ada gitu. Kalau prokesnya standar ya. Jadi kalau mau wellness wellness tourism tuh ya harus minimal tuh fisiknya tidak demam ya, nggak demam, Oh, nggak ada batuk pilek karena kan nanti berkelompok ya seperti itu betul. ya. Ha-ha. Mhm. Oke, baik.
ada batas ini nggak sih dokter, maksimal berapa kelompok begitu dalam satu anggota misalkan, atau dibagi 2 sesi gitu nantinya? Itu biasanya nanti tetap dikoordinasikan sama paket wisatanya ya Mbak ya gitu. Karena kan biasanya seperti itu pendaftaran ya. Iya Pendaftaran betul. nanti hari ini penuh, ganti hari lain dan lain sebagainya, itu terjadwal biasanya. Biasanya kayak gitu perjanjian dari Oh, gama tetap harus. wisatanya. Oke, Gitu. baik. Nanti Dokter, diagendakan kapan gitu. siap. Dokter Adi, kita sudah di jam 10 lebih 50 menit. Tidak terasa nih Oh, dokter, tidak cepat terasa. waktu berlalu ya. Saya Ini dadah-dadah sudah juga nih sebenarnya sama yang juga sudah harus memasuki closing statement, Dokter Ade. Mungkin ya. informasi terakhir adalah bagaimana sih masyarakat bisa mengakses informasi mengenai Medical Tourism and Wellness Center ini. Apakah ada nomor telepon tadi yang bisa dihubungi atau media sosialnya yang bisa diakses gitu, Dokter Ade? Oke, jadi nanti bisa, terima kasih ya Mbak Yova, tetap nanti Sama-sama. hubungi RSA UGM, website RSA UGM bisa diakses, nanti di situ akan ada pendaftaran yang bisa dihubungi ya, juga hubungi Gama Wisata untuk perencanaan liburan, gitu. Liburan Anda semua gitu ya. Dalam hal ini tetap liburan, hati-hati ya, prokes tetap dilakukan, mengenal diri sendiri. Saya lagi sakit apa Betul. enggak gitu. Kalau sakit istirahat di rumah, jangan piknik ya gitu. Terus kalau kita perlu menjernihkan pikiran, monggo kita wellness tourism. Seperti itu. Oke, baik. Bahkan untuk keseharian biasa tanpa berwisata pun juga bisa ya jika ingin membutuhkan pelayanan wellness center Silahkan, ini ya, dokter. silahkan di situ akan dikemas tapi dalam hal paket wisata oleh Gama Wisata. Dalam hal layanan medical tourism, layanan medis kita siap 24 jam. Siap. Gitu. Oke, baik. Oke. Dokter Ade, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, dokter. Sehat Sehat semuanya, selalu. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari Trijaya FM, kemudian Bapak Ibu Siap. semua masyarakat, sahabat sehat RSA UGM. Semangat, ingat jaga Semangat. kesehatan, prokesnya dijaga ya. Siap. Oke, kita Dokter, sehat, terima kita kasih. sehatkan keluarga kita. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Sukses selalu, dokter. Sama-sama Mbak Yova. Love, love.